Halo teman-teman, pada video kali ini kalian akan belajar mata pelajaran fisika, yaitu bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, subbab yang akan dibahas yaitu tentang momen gaya atau torsi. Kalian akan belajar bersama Kak Adit ya. Selamat belajar. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kak Adit bersama Ades Education. Di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang gaya. Oke, saya gambarkan di sini. Jadi pada bab gaya lalu kalian belajar tentang sebuah balok yang bergerak dari satu titik. Ini saya namakan titik A ke titik sini atau titik B. Nah, kenapa balok ini bergerak? Balok ini bergerak dikarenakan ada sebuah gaya. Sama dengan F ya. Gaya itu simbolnya F. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya itu apa? Gaya itu adalah penyebab benda bergerak. Bergerak secara apa? Jadi di balok ini benda bergerak secara lurus atau dinamakan translasi. Untuk momen gaya saya gambarkan seperti ini. Jadi ini ada sebuah batang yang memiliki poros. Ini poros ya, poros. Nah, batang ini kamu dapat misalkan seperti gagang pintu ya. Jadi gagang pintu yang ketika kita ingin membukanya kita harus memutarnya. Oke, kalau kamu tidak tahu saya tampilkan gambarnya di sini. Jadi gagang pintu yang memiliki poros ketika kita berikan sebuah gaya, maka gagang pintu ini akan bergerak secara rotasi. Dari titik ini, ketika kita genggam, kita putar, maka dia akan bergerak secara rotasi ke sebelah sini. Oke, dia bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Oke, gaya adalah penyebab benda bergerak secara translasi, kayak gitu. Nah, pada gagang pintu ini, benda bergerak secara rotasi. Apa yang menyebabkan dia bergerak secara rotasi? Yang menyebabkan benda ini bergerak secara rotasi adalah torsi atau momen gaya. Jadi dapat kita simpulkan torsi atau momen gaya adalah penyebab benda berrotasi. Oke, itu poin penting yang harus teman-teman ingat ya. Jadi torsi atau momen gaya adalah penyebab sebuah benda bergerak secara rotasi. Pojok catatan. Gaya dan torsi itu saling menyerupai. Jika gaya dikatakan sebagai penyebab suatu benda bergerak secara translasi atau bergerak lurus, maka torsi dikatakan sebagai penyebab benda bergerak secara rotasi atau berputar. Momen gaya atau torsi itu disimbolkan dengan huruf T seperti ini ya, tapi agak sedikit bengkok. Ya gitu ya. Jadi dibaca torsi atau momen gaya. Nah, rumus torsi adalah torsi sama dengan F dikali R. Di sini torsi memiliki syarat, yaitu harus saling tegak. Jadi sebuah benda bergerak secara rotasi itu
dipengaruhi oleh F dan R. Apa itu F? Apa itu F? F, kalian sudah pada tahu ya, F itu adalah gaya. Satuan gaya apa? Satuan gaya itu adalah N, Newton, atau ditulis N aja ya. Nah, R itu adalah lengan gaya. R itu adalah lengan gaya. Satuan lengan gaya apa? Karena lengan gaya sama dengan panjang, maka satuannya adalah meter. Terus saya tulis M. Seperti itu ya. Nah, kalau digambarkan lagi seperti tadi, di sini ada poros. Berarti kalau kita harus memberikan gaya dengan syarat tegak lurus, maka gaya yang diberikan hanya boleh seperti ini. Jadi tegak lurus terhadap R, jarak dari sini ke sini. Ingat ya, harus tegak lurus. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Ini juga tegak lurus ya. Boleh di sini. Ini juga saling tegak lurus. Gitu ya. Jadi kalau tidak tegak lurus, maka rotasi tidak akan terjadi. Kita lihat di sini, ini berarti F, ini F, dan ini F, gaya. Nah, R itu apa? R itu lengan gaya. Atau mudahnya saya simpulkan kayak gini. Jadi R itu apa? Jarak poros ke gaya. Gitu ya. Jadi supaya kalian nggak bingung apa itu lengan gaya, itu adalah jarak poros ke gaya. Jadi kalau di sini F1, maka R1 yang mana? Jarak dari poros ini ke sini. Ya, di sini R1. Dari sini ke sini itu adalah R1. Kalau di sini F2, berarti R-nya dari mana ke mana? Dari poros ke sini. Berarti dinamakan R. Oke, sampai sini bisa ya. Poin penting selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah torsi itu termasuk besaran vektor. Nah, kalian harus ingat nih, apa sih besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Berarti torsi ini memiliki arah. Nah, bagaimana kita cara menentukan arah pada torsi? Ini oke. Untuk menentukan arah suatu torsi, di torsi ada kesepakatan, sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini mungkin akan berbeda dengan yang di buku atau di yang lain, tapi hasil perhitungannya akan tetap sama. Karena torsi ini termasuk pada bab dinamika rotasi, atau torsi itu adalah penyebab sebuah benda dapat bergerak secara rotasi. Berarti kalian akan mempelajari benda-benda yang berputar. Nah, karena benda-bendanya berputar, berarti ada dua kemungkinan dia berputar. Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, dalam torsi, kalau searah jarum jam, kita sepakati bersama bahwa nilai torsi akan bernilai positif. Oke, itu ya teman-teman. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka kita sepakati nilai torsi bernilai negatif. Nah, bagaimana contohnya torsi bergerak searah jarum jam atau bergerak berlawanan arah jarum jam? Saya contohkan di sini sebuah batang. Di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C. Itu ya teman-teman. A, B, dan C. Kalau kita misalkan B sebagai poros. Oke, B sebagai poros ya teman-teman. Kalau saya kasih gaya C ke arah atas, berarti kira-kira torsi ini akan bergerak ke arah mana? Supaya mudah, kalian taruh benda seperti ini. Poros itu selalu kalian pegang, karena poros itu adalah tempat torsi dapat berputar. Kalian kasih gaya di titik C. Karena mana gayanya? Ke arah atas. Seperti ini ya. Saya dorong. Nah, berarti kalau kita beri gaya di titik C, maka benda akan berotasi berlawanan arah jarum jam. Saya kasih titik-titik ya, seperti ini. Gitu. Berarti kalau kita beri gaya di titik C, maka ke atas, maka dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Cara menentukan seperti itu ya, teman-teman.
Pojok catatan, formula torsi sama dengan tau sama dengan F dikali R, dengan syarat F dan R harus saling tegak lurus. Torsi adalah besaran vektor, jadi memiliki nilai dan arah. Kesepakatan dalam menentukan arah yaitu jika benda berputar searah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Jika benda berlawanan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa persoalan dalam torsi. Jadi kalian akan ketemu soal-soal tipe seperti apa aja sih dalam torsi ini. Tipe yang pertama. Tipe soal pertama yaitu satu torsi tegak lurus. Gimana soalnya? Misalkan ada sebuah gambar seperti ini. Jadi ada sebuah batang yang terdiri dari titik A, B, dan C. Kayak gitu. Nah, di sini tentukan besar torsi jika A sebagai poros. Jadi di sini A-nya sebagai poros dan kalian ditanya besar torsinya. Oke, cara menjawabnya. Ini masih soal yang mudah ya. Jadi kalian harus tahu formula torsi. Rumus torsi tadi gimana? Torsi sama dengan F dikali R. Dengan syarat apa? Syaratnya mereka harus saling tegak lurus. Kita lihat di sini. A, B, sama C. A sebagai poros. Kira-kira F-nya ada di mana? Nah, ternyata F-nya ada di titik B. Berarti untuk mencari torsi, tinggal kita ganti F-nya menjadi FB. Karena F di titik B. Selanjutnya kita menentukan nilai R. R itu tadi apa sih? R itu adalah jarak dari poros ke gaya. Karena poros dari A dan gayanya ada di B, jadi R-nya itu adalah jarak dari A ke B. Berarti R di sini kita bisa ganti dengan A, B, atau jarak dari A ke titik B. Oke, selanjutnya sebelum kita memasukkan angka, jangan lupa torsi ini termasuk besaran vektor. Jadi, kalian harus menentukan arahnya dulu. Oke, gimana cara menentukan arahnya? Kita taruh batang di sini. Kita kunci A sebagai poros. Lalu kita berikan gaya F di titik B dan F-nya itu ke arah bawah. Berarti kita dorong ke bawah. Nah, lihat ya, saya ulangi ya teman-teman. Kita dorong ke bawah. Oke, berarti torsinya bergerak searah jarum jam. Oke, berarti kita simpulkan torsinya bernilai positif. FB-nya berapa? FB-nya 30 Newton. AB-nya jarak dari A ke B adalah 1 meter. Berarti 30 kali 1, 30 Nm. Berarti nilai torsi di titik A adalah 30 Newton meter. Newton meter adalah satuan dari torsi. Oke, mudah ya. Kita masuk ke tipe 2. Torsi tidak tegak lurus. Contoh persoalannya kayak gini. Jadi ada sebuah gambar kayak gini, kayak tadi ya, batang. Terus ada sebuah gaya di sini, F sama dengan 20 Newton. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, jika poros di titik A, jadi A lagi nih sebagai porosnya, tentukan nilai tau A. Jadi penulisan torsi juga bisa seperti ini, tau A, yaitu torsi di titik A. Gimana cara kita menyelesaikan kalau torsi tidak tegak lurus? Nah, teman-teman sebenarnya sudah belajar, jadi untuk torsi yang tidak tegak lurus, kalian harus bikin menjadi tegak lurus. Dengan cara apa? Dengan cara pemecahan sebuah vektor gaya. Oke, kita pecahkan vektor yang ini dulu. Ini saya bulatkan ya. Saya pindahkan ke sini. Jadi ada kayak gini dan kayak gini. Ini 30 derajat. Karena gaya ini miring, F sama dengan 20 Newton. Berarti kalian harus pecah dulu nih. Menjadi F sejajar dengan
Y atau FY dan F sejajar dengan X atau FX. Bagaimana cara kalian menentukan FY dan FX? Cara mudahnya seperti ini aja. Jadi untuk menentukan FY, rumusnya adalah lihat sudutnya. Di sini 30 derajat dekat dengan FY. Maka rumusnya juga tinggal F kita kalikan dengan, kalau sudutnya dekat dengan FY, maka kalian menggunakan cos. Ingat-ingat ya, kalau sudut dekat dengan yang kalian cari, atau di sini yang kita cari ada FY, maka kita menggunakan cos. Berarti rumus FY sama dengan F dikali cos theta. Gitu ya. Berarti kalau kita mencari fx jauh atau dekat dari sudutnya? Jauh ya. Kalau jauh kalian menggunakan sin. Berarti F kali sin theta. Gitu ya. Berarti tinggal kalian masukkan angkanya aja. F-nya berarti apa? F-nya berapa? F-nya 20 Newton. Cos sudut yang di sini. Berarti cos 30 derajat. Cos 30. Nah, 20 Newton dikali cos 30 derajat. Berapa nilai cos 30 derajat? Kalau kalian lupa, saya tampilkan tabel sudut istimewa di sini ya. Bisa kalian lihat? Oke. Kita lanjutkan. Berarti 20 Newton dikali dengan setengah akar 3. Nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti tinggal kalian coret setengah sama 20 jadi 10 kali akar 3 berarti 10 akar 3 Newton. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke Fx. Berarti Fx sama dengan, masukkan F-nya. F-nya sama 20 Newton. Dan masukkan nilai sin 30 derajat. Oke, biar nggak bingung, saya kasih kotak di sini. Sin 30, tadi kalian lihat di tabel. Nilai sin 30 adalah setengah. Kalian tinggal kalikan 2 kali 10. 2 dicoret sama 20. Berarti 10 Newton. Oke, kalian udah dapat Fy sama Fx. Baru kita kembali lagi ke torsi yang tadi. Oke, karena nggak muat, saya teruskan di sini. Saya gambar ulang torsinya. Ini titik A, ini titik B. Di sini ada Fy, di sini ada F, di sini ada Fx. Itu ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih formula dari torsi itu bahwa F dikali R. Tapi dengan syarat harus tegak lurus. Berarti F tegak lurus enggak? Karena dia tidak tegak lurus, ini kita nggak usah perhitungkan. Dan Fx tegak lurus kah? Tidak juga, berarti Fx bisa kita coret. Berarti kita cukup memperhatikan Fy aja. Berarti nilai torsi A sama dengan F dikali R. Karena torsi yang tegak lurusnya hanya Fy, berarti Fy dikali R. Oke. Sebelum kita memasukkan angka, kalian harus ingat lagi yang tadi ya. Apa? Kalian harus menentukan arah. Itu sangat penting. Oke. Kita taruh lagi batang di sini, porosnya kita tekan, kita beri gaya ke arah bawah. Maka benda bergerak ke titik. Oke, saya ulang lagi. Oke ya. Maka dia berputar searah jarum jam. Berarti nilai torsinya positif. Maka plus Fy-nya berapa? Fy-nya kita udah temukan 10 akar 3 Newton. R-nya berapa? R-nya 2 cm. Nah, kalian harus ingat, satuan dalam fisika itu harus dalam satuan dalam sistem internasional. Jadi kalian ubah dulu nih 2 cm menjadi meter. 2 cm menjadi meter itu naik 2 kali, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke.
dari mana sih Kak 2 kali 10 pangkat min 2? Kalau kalian lupa tentang materi ini, sebenarnya materi ini sudah dibahas di kelas 7. Kalian bisa melihat video yang di sini. Oke, sudah paham ya 10 pangkat min 2 dari mana? Berarti tinggal kita kalikan. Pangkat min 2 bisa kita cari dengan 10 jadi pangkat min 1. 2 kali akar 3 berarti 2 akar 3. 10 pangkat min 1 tetap 10 pangkat min 1 Newton meter. Berarti nilai TOA adalah 2 akar 3 kali 10 pangkat min 1 Newton meter. Atau bentuk lain kalian juga boleh kayak gini. 10 pangkat min 1 kali 2, kalian jadikan desimal 0,2, boleh. Akar 3 N. Halo teman-teman, gimana? Sudah pada ngerti kan bab torsi? Gampang kan? Oke, untuk part 2 nanti Kak Adit akan menjelaskan tipe soal yang ketiga dan yang keempat ya, untuk torsi-torsi yang lebih dari satu gaya. Untuk kalian yang ingin rangkuman dari materi di video tadi, dan ataupun kalian yang ingin soal-soal latihan lebih banyak lagi, kalian dapat berkunjung ke blog Adres Education ya. Jangan lupa belajar hari ini.